Shalom, selamat pagi keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita awali aktivitas kita di sepanjang hari anugerah Tuhan ini ketika Tuhan memberi ruang dan waktu bagi kita dengan senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Oleh kasih, anugerah, berkat, dan rahmat-Mu, ya Tuhan, kami ada dan terus mengaminkan karya keselamatan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang terus menyatakan dan memperlengkapi kami dengan kebaikan dan perlengkapan yang baik dalam kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memperkenankan kami bangun dalam tidur kami, dan kami sambut hari anugerah Tuhan ini dengan fajar mentari pagi. Bukti kasih setia pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sungguh yakin dan percaya bahwa tuntunan Tuhan yang akan menyertai kami dari terbitnya matahari sampai terbenamnya nama Tuhan, kekudusan dan kemuliaan Tuhan yang terus kami nyatakan dan kami masyurkan. Karena itu ya Tuhan, perlengkapi kami dengan tuntunan firman Tuhan, dengan kebenaran dan terang kasih firman Tuhan, menerangi langkah aktivitas kami dalam segala usaha, kerja, bahkan rencana dan segala sesuatu yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang akan terus memberkati kami, memberikan semangat, memberikan limpah hikmat kasih karunia, bahkan urapan-urapan hikmat Tuhan untuk kami senantiasa ada di dalam kehendak jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini, yakni di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Sebagai orang yang beriman, tentu kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Karena Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala limpah kebaikannya di dalam firman-Nya. Karena itu, kita diajak untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalamnya tentu berpikir yang positif, berkata berucap yang tulus dan mengasihi, dan melakukan perbuatan-perbuatan tindak nyata untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini, terlebih tentunya dalam memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini menjelaskan tentang nasihat Rasul Paulus, di mana nasihat ini ditujukan kepada Timotius sebagai anak yang sangat dikasihi oleh Paulus. Di dalamnya nasihat
yang terus tentu menyatakan bagaimana kehidupan ini senantiasa diwarnai dengan hal-hal yang baik. Kehidupan yang terus menikmati kebaikan Tuhan. Di dalamnya bagaimana kita menyatakan kebaikan-kebaikan dalam sikap hidup, dalam seluruh keberadaan dan perilaku kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, manusia sebagai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Manusia sebagai kepunyaan Allah yang telah ditebus dan telah diselamatkan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kepadanya manusia diberikan untuk memiliki satu kepercayaan yang penuh dan hidup di dalam pengharapan berlandaskan pada kehendak-kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Karena itu, bagian yang kita renungkan pada hari ini, kita melihat satu contoh figur teladan yang indah yang dilakukan oleh Timotius ketika dia mengingat bahwa apa yang dia nyatakan itu tidak lepas tentu dari peran keluarga, dari peran ibunya Eunike dan neneknya Lois. Nah, peran keluarga menjadi sangat penting, memberi acuan dalam kehidupan tumbuh kembang, kehidupan di tengah keluarga, baik suami istri, baik orang tua terhadap anak-anak, dan anak-anak terhadap orang tua. Karakter yang dibangun bukan hanya berdasarkan hard skill yang mumpuni dimiliki, tetapi bagian yang penting adalah pendidikan soft skill, yakni pendidikan karakter. Karakter tentu berhubungan erat dan sangat-sangat berkaitan penting dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus kepada Timotius mengingatkan kepada jemaat untuk senantiasa bertumbuh di dalam pendidikan keluarga yang utuh dan yang menyeluruh. Karena tolak ukur keberhasilan seseorang tentu dalam kehidupan yang dia dan dialami di tengah kehidupan dalam keluarga. Nah, hal yang menjadi penting ditandaskan kepada Timotius untuk terus menyatakan teladan yang indah adalah bertolak ukur sentral adalah di dalam Kristus. Kristus Yesus sebagai guru kehidupan. Guru kehidupan yang memperlengkapi, yang menanamkan nilai-nilai kehidupan yang mendasar, yakni di dalam kehidupan Tuhan, yakni di dalam Alkitab. Alkitab menjadi sangat penting ketika kita di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada. Firman Tuhan menjadi kekuatan yang utama, yang di dalamnya kita yakin dan percaya bahwa Roh Allah di dalam firman-Nya yang akan terus memperlengkapi kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita terus memperlengkapi segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itulah yang disukai dan menyenangkan hati Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang kita nyatakan tentu berdasarkan pada kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Dan firman Tuhan yang akan terus menerangi kehidupan kita di tengah situasi-situasi sesulit apapun. Karena hidup tidak lepas dari perjuangan, tidak lepas juga dari pergumulan, tantangan, bahkan salib penderitaan. Tetapi bila mana semua yang kita alami ini
kita nyatakan dengan penuh syukur, sekalipun sangat berat, mari kita melihat kemuliaan Tuhan. Untuk terus ada kekuatan Tuhan, untuk terus ada di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan aktivitas kita. Ketika kita melayani untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan. Menyaksikan kepada gereja, kepada umat, kepada jemaat, bagaimana kebaikan Tuhan yang sungguh dahsyat dalam kehidupan ini, di luar akal rasio, kekuatan dunia dan manusia. Firman Tuhan bagi kita, untuk kita isi hari hidup ini, di sepanjang hari ini, dengan terus memuliakan Tuhan dan memperlengkapi kehidupan kita dengan terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yakni salurkanlah dan nyatakanlah kebaikan-kebaikan. Karena firman Tuhan menandaskan kepada kita, hendaklah kita selalu berbuat baik. Jangan mengukur kebaikan kita untuk dibalas oleh dunia, oleh manusia. Tetapi ketika kita tulus melakukan kebaikan dan ketika kita diperlengkapi dengan kebaikan, maka sukacita berkat kasih Tuhan menyertai dan melingkupi kita. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Segala yang tidak mungkin dimungkinkan bagi Tuhan ketika kita berharap dan bersandar percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih bahwa inilah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami selalu bermohon, ya Tuhan, berikanlah kami keselamatan, berikanlah kami kemujuran. Di dalam kami melakukan aktivitas kami, setelah kami beribadah, mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini. Pagi yang indah sebagai bukti kasih sayang Tuhan, untuk Tuhan menyatakan segala janji dan karya keselamatan-Mu bagi kami. Tuntunlah kami, ya Tuhan, bimbinglah kami dalam kami beraktivitas, bekerja, melayani, dan segala sesuatu yang kami bangun dalam kehidupan kami di tengah keluarga, bahkan dalam seluruh harapan-harapan yang kami taruhkan di dalam studi, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, dan untuk kami membangun sesuatu yang baik ke depan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon campur tangan dari Tuhan. Kami sanggup yakin dan percaya, ya Tuhan, bahwa firman-Mu memperlengkapi kami untuk melakukan segala yang baik, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini menjadi kekuatan kami untuk kami mengisi hari kehidupan ini. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan limpah hikmat-Mu, berkati kami dengan sukacita dan semangat hidup, berkati kami dengan perlindungan selamat dari Tuhan, dan biarlah kemanapun kami pergi dan kami berada, kami senantiasa menjadi alat Tuhan, saluran dan sarana berkat Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi sesama kami, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat, di daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan di kota Bitung ini. Berkati gereja Tuhan, lebih khusus Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Tuhan berkati selalu Pelsus, pelayan khusus yang ada, para pendeta yang ada, penatua diaken, dan segala komisi panitia yang ada, baik di jemaat pun di kolom. Kami percaya ketika kami ada di dalam pekerjaan Tuhan, kami bergandengan tangan melayani dan memuliakan Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan, Roh Allah bekerja senantiasa mendatangkan kebaikan dan sukacita di luar apa yang menjadi akal pikiran dan kekuatan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pikiran, kekuatan dunia ini, manusia, kekuatan Allah itu yang menyertai kami, yang melingkupi kami,
dalam kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang kehidupan ini. Berkat sukacita, berkat rejeki meliputi dan terus Tuhan limpahkan dalam lumbung-lumbung kehidupan kami, dalam lumbung rumah tangga kami, rumah tangga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami, layakkan kami doa kami ini Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan, dan mari keluarga Kristen kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Shalom, damai di hati.